Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik kawan-kawan, kita akan kembali ke materi yang sangat awal karena ini dibutuhkan untuk nanti kawan-kawan yang lain yang belum ada kesempatan untuk bergabung di sekolah ataupun yang mungkin tertinggal bisa mengejar. Kita akan belajar Cisco router ya. Jadi Cisco itu ada dua. Kita lihat di sini. Cisco itu ada dua. Ada yang bentuknya router atau ada yang bentuknya switch. Nanti perbedaan antara switch apa? Nah ini switch ya. Switch pada Cisco biasanya disebut katalis gitu. Jadi kalau katalis itu switch-nya bisa kita edit atau bisa kita konfigurasi. Nah, perbedaan dari switch dan router yang paling menonjol adalah di mana switch itu memiliki banyak port. Port itu apa, Pak? Port itu adalah lubang colokan untuk jaringan nanti. Nah, kita lihat di sini Cisco Catalyst, saya perbesar. Cisco Catalyst ini seperti ini ya. Ini Catalyst 1900 series ya. Kemudian ini juga ada Cisco yang lebih canggih lagi, Cisco Catalyst 2690 series. Kemudian, nah ini router. Kalau router itu lubangnya hanya sedikit, ya paling 1 atau 2 atau 3. Loh, kenapa router tugas lubangnya hanya sedikit? Ya karena berbeda perannya nanti. Walaupun di dalam Cisco si switch ini, si katalis ini, dia bisa melakukan pekerjaan router, tapi tidak semua. Itu ya. Oke, kalau kita cek di Google mungkin ya. Kita ingin tahu berapa sih harganya ya. Kita ingin tahu berapa harganya di belanja. Kita tinggal cek aja. Nah, ini ada yang second itu, yang second 20. Aja bekasnya itu 850.000 ya. Sementara kalau switch yang baru ini di kisaran harga 16 juta. Ada juga yang 9 juta. Ini ada juga yang 20 juta. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah seri-serinya. Di dalamnya, di dalam switch ini ada semacam prosesor juga ada chipnya. Ya intinya seperti komputer aja gitu ya. Ini juga ada yang 55 juta. Jadi kalau Anda beli barang beginian gitu ya, di mungkin pernah lihat di ISP. Nanti ketika PKL lihat di ISP yang model begini, ini barang mahal gitu. Jadi jangan sembarangan. Nah, oleh sebab itu karena ini mahal, dibutuhkan tenaga-tenaga yang terampil untuk mengelolanya. Nah, ini switch, ini router. Kita ingin tahu router sih berapaan sih? Router berapaan? Kita coba cek. Ini yang bekas 1.800.000. Murah ya. Ini yang baru yang C192 15 juta. Ya kisaran harga sih itulah kalau untuk router ya. Baik. Pertama, setelah kita mengetahui switch dan router, nah kita kedua belajar tentang bagaimana konfigurasi dasar. Konfigurasi dasar pada switch dan router Cisco, nah ini ada di ini nih, ada di sini nih. Tulisannya router. Kalau itu berarti router. Kalau tulisan pertamanya itu adalah switch, berarti itu adalah switch. Nah, kita akan coba menggunakan sebuah aplikasi yang disediakan oleh Cisco-nya sendiri untuk melakukan simulasi. Nah, router yang tadi harganya 20 juta, kemudian yang ada yang 55, ada yang 16 juta, itu semuanya sudah disediakan di sini. Contoh yang tadi itu 291 series. Nah, ini router 0 ini adalah harganya itu tadi 16 juta gitu. Nah, kita coba kenalan dulu. Di sini ada network device. Ini kalau kita ingin memasukkan komputer atau PC di sini.
Ini kalau kita mau nambah komponen, ini untuk kabel tuh, ini kabel ya. Kemudian ini untuk apa ini? Untuk directory, ini untuk kita misalkan mau memasukkan multi user connection. Ini di network device atau perangkat jaringan ada di bawah. Ketika kita klik ini, di bawahnya otomatis ganti. Nah, coba saya pindah ke sini. Oh, ganti ya. Kalau saya ke sini ini juga berubah. Ini router, kemudian di sini ada switch. Kita tarik switchnya satu. Nah, gitu ya. Ketika sudah saya sudah punya nih satu router dan satu switch. Saya coba perbesar. Nah, ini ya, dua perangkat ini. Kalau saya double klik, tek. Nah, ini di double klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita coba fokus ke CLI-nya ini di sini. Tampilan awal apa? Ini tampilan ini adalah tampilan dari routernya seperti apa bentuknya gitu ya. Ini juga ada tombol, bisa kita klik matikan, kita bisa juga nyalakan. Tapi kita langsung ke CLI aja. Nah, CLI, nah ini nih mulai ramenya nih. Untuk pertama kali mengkonfigurasi, kita pilih no dulu. Di sini dia ada pertanyaan, would you like to enter the initial configuration dialog? Nggak usah. Dia itu ingin masuk ke dalam, dia menanyakan kepada kita, apakah kamu mau masuk ke dalam konfigurasi basic atau konfigurasi dasar? Enggak aja, no, pilih no. Press return to get started, tekan enter saja. Nah, ini router ya, ini router. Kalau saya buka yang switchnya, double klik, wah kok routernya ngilang? Ada, sebetulnya ada. Dimana? Di dia. Tuh ya, router ya switch. Kita buka dua-duanya, ada router, ada switch. Ini switch bentukannya seperti ini. Ketika di zoom, Pak, ini kok nggak ada tombol powernya? Pasti switch itu nggak ada. Kalau switch ada tombol power ketika listrik mati atau aliran gitu ya, orang Sunda bilang aliran, agar si switch ini otomatis dia bisa menyala ketika ada listrik. Jadi tidak ada tombol on off. Kalau mau kalau mau matinya gimana ya, cabut aja listriknya. Kita masuk ke CLI, kita enter. Nah, ini perbedaannya. Ini router, ini switch. Nah, kembali ke modul. Katanya ada beberapa perintah dasar pada Cisco yang wajib kita ketahui. Yang pertama enable, kedua enable, yang kedua configure terminal. Nah, dalam Cisco sendiri ada beberapa hak akses ketika masuk ke Cisco iOS. Pak, Cisco iOS itu apa? iOS itu adalah sistem operasi milik Cisco. Kalau HP kita pakainya Android, itu sistem operasinya ya. Kalau Pak, saya mah HP-nya Apple, oh berarti Apple mah pakainya iOS juga sama, tapi iOS ini berbeda dengan iOS milik Cisco. Bacanya boleh iOS, boleh. Pengen keren sedikit nyebutnya ya iOS gitu ya. Kemudian ada 3 hak akses. Yang pertama user mode. User mode ini ditandai oleh simbol lebih besar dari. Kemudian kedua, user dengan hak akses yang lebih tinggi. Itu ada namanya privilege mode, ditandai dengan tanda pagar. Untuk masuk ke privilege mode, kita harus mengetikkan enable. Nah, kemudian ada global configuration mode. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat. Jadi kita sebagai orang yang menyeting harus dalam posisi global configuration. Nah, ini di sini dicontohkan. Ini kan kalau lebih besar dari ini tandanya user mode. Kita coba ketikkan enable, maka dia akan berubah menjadi pagar. Nah, setelah ini pagar, ini berarti kita sudah ada di mode privilege mode. Nah, ketika kita masukkan perintah configure terminal, nah, dia akan otomatis berganti menjadi global configuration
di mana ditandai di dalamnya ada dalam kurung config. Kita coba dulu di router ini ya. Nah, saya ini posisinya ada di, saya enter, ini enter ya. Saya itu ada di user mode. Tahu dari mana Pak? Iya kan ayah lebih besar dari. Kemudian kita ketikkan enable, enter. Nah, dia akan otomatis merubah menjadi pagar, gitu ya. Kita bisa berubah jadi pagar. Artinya kita sudah masuk ke dalam privilege mode. Tapi kita butuh masuk lagi lebih dalam. Maka kita ketikkan configure terminal. Enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam global configuration. Nah, nanti di sini kita akan mulai bermain. Oke, nah, ketika sudah masuk ke dalam mode global configuration, kita bisa masuk atau mengganti nama router kita. Pak, kenapa harus ganti nama router? Karena agar tidak bingung. Contoh, saya punya router. Saya masukin router 3. Prosesor bukan hard disk ya. Ketika saya ngeklik ini, wah ininya namanya router. Ketika saya ngeklik ini, CLI, oh ini lagi loading. Namanya juga nanti bakal sama router. Ini masih loading ya. Maka biar tidak pusing ketika nanti kita mengedit, ini pilih no ya. Kita ganti tuh ya router, Yoga router. Ini router. HP kamu apa mereknya? Yang ini juga router. HP-nya Lenovo. HP. Nah, ini router yang sudah masuk di global configuration. Saya coba ganti nama. Caranya ketikkan host name spasi misal ya router underscore Jakarta, enter. Nah, dia akan otomatis berubah tuh dari yang awalnya router seperti ini menjadi router Jakarta seperti ini. Oke. Nah, kalau kamu sekolah di Krama Garut jurusannya kenapa kita tadi harus masuk ke dalam mode global configuration? Karena kalau di user mode seperti ini, ya nggak gitu juga jawab. User mode host name misalkan router Bandung, enter. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia ada di mode user atau user mode. Nah, Pak, gimana caranya? Ya kembali lagi ke yang tadi. Kita harus masuk ke dalam mode global configuration. Caranya ketikkan enable, enter. Dia akan berubah menjadi pagar. Kemudian kita ketikkan configure terminal, enter. Nah, ini kalau udah ada di posisi configure terminal atau di mode global configuration, baru kita bisa ketikkan atau kita bisa mengganti nama. Host name router underscore Bandung, enter. Nah, ini sekarang udah ganti namanya. Maka kalau kita close, kita coba double klik. Oh, ini router Jakarta. Kalau yang ini apa ya? Double klik. Oh, ini router Bandung. Jadi kita bisa tahu. Nah, itu adalah fungsi kita untuk mengganti nama dari perangkat kita. Sorry. Kemudian menyimpan konfigurasi. Nah, jadi gini. Setiap kita selesai melakukan konfigurasi, pastikan kita menyimpan konfigurasi atau menyimpan settingan kita. Karena kalau tidak disimpan, maka si router itu akan kembali ke pengaturan awal. Caranya adalah dengan mengetikkan write ya. Write itu artinya kan tulis ya. Contoh. Ini contoh kasus. Saya punya 2 router. Yang pertama router Jakarta, yang kedua router Bandung. Oh, ini mana router Bandung tadi? Ini router Bandung ya. Pak tahu router Bandung dari mana? Saya ayat tulisan kan tadi udah kita rubah nih. Router Bandung, ini router Jakarta. Yang router Jakarta kita tuliskan write. Saya tuliskan write, enter.
sorry. Ada dua cara ya. Ada write atau ada copy running. Saya coba exit dulu karena ternyata si exit ini saya kembali ke mode privilege ya. Enter. Tah. Kita lihat di sini. Saya ketikkan tadi exit. Maka si awalnya ada config, ini ada dalam kurung config, sekarang confignya hilang. Berarti kita ada di mode privilege ya. Masa lupa? Itu dasarnya banget loh sebelum ngoding. Right. Enter. Nah, ini udah saya simpan, sudah saya write ya. Udah saya write. Yang ini enggak. Sekarang kita coba matikan. Masuk ke physical di sini. Kemudian digeser. Di sini ada tombol, saya zoom in ya. Sini ada sebuah tombol on off. Saya matikan. Kemudian saya nyalakan lagi. Nah ini yang router Bandung nih nggak saya simpan kan, tuh. Saya tidak melakukan penyimpanan, saya nggak ngetik write tadi. Kita coba zoom. Ini ada tombol power di sini. Saya matikan. Kemudian saya nyalakan. Saya kembali lagi ke CLI, dia akan lagi ini nih proses booting. Lagi ngehurungkeun ya, lagi menyalakan. Nah, ini router 0 ini sudah selesai bootingnya ya. Saya coba enter, namanya akan tetap router Jakarta. Nah, kita tunggu nih yang router Bandung. Apakah si router Bandung ini namanya akan tetap seperti Jakarta? No. Nah, kalau PHP itu apa PHP? Nah, dia kembali ke pengaturan awal. Kan udah jadi PHP itu fungsinya ya. Banyak sekali kakak kelas kalian yang udah selesai, settingannya udah bagus, udah jago. Tapi pas dikumpulin saya cek, loh kok ini semuanya kamu belum setting ya Pak? Oh enggak Pak, saya udah setting. Tapi ternyata dia lupa melakukan penyimpanan atas konfigurasi yang dia lakukan. Dari tadi saya bilang konfigurasi naon, konfigurasi itu adalah nyeting ya. Kita ngetik segala macam, merubah, mengatur, itu namanya konfigurasi. Jadi itu fungsi dari menyimpan konfigurasi. Konfigurasi agar ketika device di reboot konfigurasi tidak hilang. Ini ada beberapa istilah. Device itu alat ya. Device naon device teh alat gitu ya, atau perangkat boleh. Ini di reboot. Nah, ini di reboot ini adalah restart ya, istilah lain dari restart. Tapi kita orang-orang teknik lebih baik kalau kita menyebutkan kata reboot gitu ya, bukan reboot berantem. Oke, terus untuk melakukan reset konfigurasi Cisco, kita bisa melakukan write spasi eraser. Ini itu sama seperti Ini itu sama seperti kembali ke pengaturan awal. Kita coba ya. Baik, ini Jakarta ya. Ini user Jakarta. Enable. Nah, untuk pengaturan pengaturan menyimpan itu harus ada di mode privilege. Saya udah pernah jelasin itu. Mode privilege ya. Ini untuk mode privilege saya tulis write. Kemudian erase, enter. Dia ada pertanyaan, erasing the npram file system will remove all configuration files. Menghapus npram file system akan menghapus semua konfigurasi dari file. Apakah Anda ingin melanjutkan? Kita ketikkan confirm. Sorry. Kok nanya saya? Sorry. Nanya kamu, kok balik bertanya? Kita coba enter. Nanya. Menghapus npram complete. Nah, oke. Sekarang kita coba matikan dan nyalakan lagi. Matikan dan nyalakan. Dia sedang otomatis reboot ya, lagi restart.
kalian nyalain HP pasti ada juga yang kayak gini. Nah ini ada udah nyala, kemudian ada tulisan would you like to enter the no, kita pilih no saja. Nah dia akan kembali ke pengaturan awal lagi. Jadi tengah-tengah Pak saya nih konfigurasi yang saya lakukan ini salah Pak. Ya kamu tinggal reset aja konfigurasinya dengan mengetikkan write spasi erase. Ini kemudian perintah untuk menampilkan IP. Jadi misalkan gini, orang-orang itu sudah menyeting. Misalkan si A itu sudah nyeting, terus bosnya itu bilang ke kita, Mas Indah tolong itu cek pengaturan punya si Pak itu udah benar apa belum. Saya pengen lihat pengaturannya itu adalah dengan cara mengetikkan show IP interface brief ya. Saya coba ketikkan. Nah, sorry. Untuk show IP interface brief ini untuk menampilkan konfigurasi IP ya atau konfigurasi interface, kita harus di dalam mode privilege. Harus ada di dalam mode pagar ini ya. Kita coba enable. Sudah pagar ini ya, sudah saya tarik ke tengah. Show IP inter. Wah ini Pak saya lupa nulisnya. Nah tinggal Anda ketikkan tab ya. Ada tab itu di pojok kanan, di pojok kiri keyboard ada namanya tombol tab ya. Tab aja, dia akan otomatis melengkapi sendiri. Show IP interface brief, tinggal kita ketikkan BR, tab aja, dia akan otomatis melengkapi sendiri. Enter. Nah ini ada nih. Ini kalau di kayak gini. Interface itu adalah lubangnya atau colokannya ada 3. Ada gigabit Ethernet 0/0, 0/1 dan juga ada pilan. Assignment itu artinya tidak tercolok ya. Oke, tanda tanya ini maksudnya kondisinya gitu. Kondisinya apakah rusak atau tidak, ini akan ketahuan. Kemudian status administratif down. Ini down ini mati ya. Down itu artinya dalam kondisi mati. Oke, show IP interface brief itu untuk melihat konfigurasi ya. Konfigur terminal. Nah, ini untuk mengetikkan konfigur terminal, tinggal tab aja udah. Itu dia menyelesaikan sendiri. Enter. Berikutnya adalah untuk ini nih. Show running configuration digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi semua yang kita ketikkan itu akan tercatat di sini. Semua yang kita ketikkan itu akan tercatat ya. Kita tinggal ketikkan ini ya. Nah, oke. Untuk melihat konfigurasi contoh-contoh gini ya. Saya akan merubah namanya dulu. Misalkan hostname spasi router underscore Semarang. Kita coba enter. Oke, kemudian exit. Ini exit itu untuk apa? Untuk kembali. Ini kan mode global configuration. Kita akan kembali ke mode sebelumnya. Ketikkan exit. Nah, enter lagi. Maka dia akan kembali ke mode pagar ini ya. Confignya hilang. Kita coba pas buka router. Loh, ini router ini konfigurasinya apa aja ya? Nah, kita bisa tampilkan show spasi running. Running apa Pak? Running configuration. Kalau saya lupa gimana? Kalau saya lupa tinggal ketik tab aja. Ini dia akan otomatis melengkapi sendiri. Kemudian di enter. Nah, lihat ini. Mana ini saya terakhir. Ini nih. Saya tadi mengetikkan ini ya. Saya tadi mengetikkan config. Dia akan otomatis ada tuh. Hostname router Semarang. Oh, berarti
orang sebelumnya ini udah pernah nyeting atau mengganti nama router Semarang di sini. No IP. Ini more terus udah terus. Jadi semua pengaturan itu akan tersimpan di sini. Kemudian ini kalau ini mereka mencontohkan ketika show running min config, building configuration, dia banyak sekali nih. Dia udah banyak udah banyak pengaturannya nih. Dia sudah banyak setting. Oke, sampai sini dulu pelajaran kali ini. Silakan untuk mengerjakan tugasnya, yaitu dengan melakukan merangkum dan menghafal perintah-perintah yang tadi. Kalau saya ulang, dari perintah dasar switch dan router ada 3 hak akses ya, ada 3 hak akses. User mode yang paling luar, Anda nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Namanya juga mode pengguna gitu ya. Namanya pengguna, kalau pengguna bisa ngacak-ngacak itu bahaya. Kemudian yang kedua ada privilege mode. Privilege mode itu hanya bisa menampilkan, hanya bisa menyimpan gitu ya. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi ada mode global configuration. Mode global configuration ini kita bebas ngapa-ngapain, kita bebas ngacak-ngacak mengkonfigurasi si perangkat itu. Jadi caranya adalah kita ketikkan enable untuk masuk ke dalam mode privilege. Setelah di dalam mode privilege kita ketikkan configure terminal, baru kita masuk ke dalam mode global configuration. Kemudian yang kedua, mengganti hostname, pastikan kita ada di posisi config, ada di posisi global configuration. Kemudian ketikkan hostname spasi. Nah, ini spasi nama untuk router kitanya apa? Nggak pakai spasi. Pas saya mau pakai spasi nggak bisa, ganti aja sama garis bawah underscore atau pakai strip ya. Kemudian di sini Semarang ya. Ini dia akan otomatis yang tadinya router, dia namanya akan ganti menjadi Semarang seperti ini. Kemudian untuk menyimpan konfigurasi, kalian bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama mengetikkan write, yang kedua ketikkan copy spasi run spasi start. Mana cara yang boleh dipakai? Dua-duanya sama. Kalau saya lebih suka mengetikkan write. Nah, tapi ini saya ada kesalahan, seharusnya si mode write itu dia akan hilang ya. Maksudnya dia harus disetting di mode privilege. Nah, di mode privilege dia baru di write, dia akan menyimpan semua pengaturan. Nah, kalau yang ngilangin ada tulisan write erase, hapus ya. Write hapus. Ini untuk menghapus atau mereset kembali ke pengaturan pabrik. Kemudian untuk show IP interface brief, ini untuk melihat konfigurasi ya, untuk melihat IP atau informasi dari interface. Jadi nanti kedepannya kita kalau saya nilai nggak saya periksain satu-satu gitu, tapi langsung aja saya ketik show IP interface brief. Kalau memang, nah ini interface pas Ethernet IP-nya sekian, IP-nya sekian. Oh, ini udah benar, berarti udah benar. Kemudian berikutnya show running config. Nah, ini ada di mode privilege ya. Ada di mode privilege. Saya ketikkan show running config. Nah, di show running config ini nanti akan ketahuan konfigurasi-konfigurasi yang pernah orang lakukan kepada perangkat tersebut. Jadi kalau ada yang ngacak-ngacak, wah yuk sistem kita diterobos, kita coba tampilkan ini nih. Show running config. Ada orang yang menerobos, kita ketikkan show running config, dia
si sistem akan menampilkan nih daftar perubahan-perubahan Nah, ayo. yang pernah dirubah gitu ya. Dah sampai sini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu tulisan Aku tidak qouli yang hada paling wa astagfirullahi wa lakum. atas Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh.